wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Salsa Nabila dengan NIM 240201502010 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah fenomena yang sangat relevan di kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi para remaja, yaitu isu kecanduan gadget dan media sosial. Dalam 10 tahun terakhir, gadget telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Semua menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih praktis. Tapi, di balik semua manfaat itu, ada satu masalah besar yang diam-diam tumbuh, yaitu kecanduan media sosial, terutama bagi para remaja. Hari ini, kita akan membahas mengapa fenomena ini semakin mengkhawatirkan dan apa yang bisa kita lakukan. Kecanduan gadget bukan hanya isu kecil. Banyak laporan media menyebutkan remaja menghabiskan waktu 6-9 jam sehari di depan layar. Banyak kasus viral seperti remaja yang tantrum saat HP diambil, turunnya nilai akademik karena begadang nonton konten, bahkan munculnya masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecanduan media sosial bukan lagi masalah individu, tetapi masalah sosial. Remaja adalah fase di mana otak berkembang sangat cepat. Ini adalah pencarian identitas, pembentukan karakter, hingga penguatan kontrol diri. Media sosial sangat memengaruhi cara remaja menilai dirinya, bersosialisasi, hingga mengambil keputusan. Jika kecanduan gadget dibiarkan, ia akan memengaruhi perkembangan kognitif, hubungan sosial, prestasi akademik, bahkan kesehatan mental. Itulah mengapa isu ini sangat penting untuk dikaji. Nah, ada beberapa data dan laporan yang saya dapat menunjukkan tingginya penggunaan gadget pada remaja. Yang pertama, ada Kemenkominfo 2023. Rata-rata remaja menghabiskan waktu 5-8 jam di media sosial setiap hari. Yang ketiga, konten viral di TikTok dan YouTube. Banyak beberapa remaja yang sulit lepas dari gadget, bahkan mengalami nomofobia atau perasaan panik saat jauh dari ponsel. Yang keempat, media seperti Kompas, Detik, dan CNN Indonesia beberapa kali menayangkan kasus remaja yang terganggu akademiknya karena kecanduan gadget dan media sosial. Data ini menunjukkan masalah ini nyata dan meluas. Adapun analisis teoritis 5W ditambah 1H. What? Apa yang terjadi? Kecanduan gadget atau media sosial kondisi di mana seseorang akan lebih sering menggunakan perangkat digital sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar, tidur, interaksi sosial, dan kesehatan mental. Wow, atau siapa yang terdampak? Mayoritas adalah remaja usia 12-19 tahun. Kelompok yang sedang mencari pengakuan sosial dan sangat mudah terpengaruh konten digital. When? Kapan fenomena ini meningkat? Peningkatan drastis terjadi sejak pandemi 2020. Ketika pembelajaran online membuat interaksi digital menjadi kebiasaan seharian. Setelah pandemi selesai, kebiasaan tersebut terbawa hingga sekarang. Where? Di mana ini terjadi? Fenomena ini terjadi di berbagai wilayah seperti sekolah, rumah, tempat nongkrong, karena kini akses internet sudah ada di mana saja. Why? Mengapa ini terjadi? Ada beberapa penyebab utama. Yang pertama, algoritma media sosial dirancang untuk membuat pengguna betah berlama-lama atau biasa disebut dengan infinite scroll dan notifikasi.
Yang kedua, ada remaja mencari validasi sosial dari likes dan berkomentar. Yang ketiga, kurangnya kontrol diri dan minimnya literasi digital. Yang keempat, lingkungan rumah dan sekolah yang kurang memahami risiko adiksi digital. Bagaimana kecanduan ini berkembang? Kecanduan berkembang secara bertahap, mulai dari penggunaan normal, kemudian meningkat menjadi kebiasaan, sampai akhirnya mengganggu fungsi akademik dan sosial. Notifikasi membuat otak melepaskan dopamin, menciptakan rasa senang sesaat yang membuat remaja kembali ke aplikasi. Nah, adapun solusi dan intervensi pendidikan, peran guru dan sekolah. Yang pertama, ada program literasi digital, di mana memberikan pelajaran tentang bahaya adiksi digital, jejak digital, dan penggunaan media sosial yang sehat. Yang kedua, ada konseling sekolah. Guru BK membuat pendampingan khusus bagi siswa yang menunjukkan tanda kecanduan gadget. Yang ketiga, ada kelompok diskusi remaja, membahas topik seperti kesehatan mental, tekanan sosial, dan manajemen waktu. Yang keempat, ada teknik penguatan minat belajar. Guru membuat pembelajaran lebih interaktif agar siswa tidak mencari hiburan dari media sosial. Dan yang terakhir, ada pembatasan penggunaan HP di kelas. Membuat aturan jelas, tetapi tetap mendidik, bukan melarang tanpa penjelasan. Selanjutnya, ada peran orang tua. Yang pertama, ada membuat kesepakatan waktu layar di rumah. Yang kedua, menjadi teladan digital, tidak terlalu sering menggunakan gadget di depan anak. Yang ketiga, menyediakan aktivitas alternatif seperti olahraga, membaca, dan kegiatan komunitas. Dan yang keempat yaitu mengawasi dan mendampingi penggunaan internet, bukan hanya memberi HP tanpa kontrol. Yang terakhir, ada peran remaja itu sendiri. Yang pertama, mengatur waktu layar dan membiasakan digital detox beberapa jam sehari. Yang kedua, memilih konten yang bermanfaat dan berhenti mengikuti akun yang memicu kecemasan atau perbandingan sosial. Yang ketiga, mengembangkan hobi offline seperti olahraga, musik, dan seni. Yang keempat, belajar manajemen diri seperti membuat jadwal belajar dan tidur yang teratur. Dan yang terakhir, ada membangun kesadaran diri bahwa kesehatan mental lebih penting daripada validasi online. Nah, adapun kesimpulan dari isu yang telah saya bawakan tadi yaitu kecanduan media sosial pada remaja adalah masalah yang nyata. Jika tidak ditangani, dapat mengganggu perkembangan, kesehatan mental, dan masa depan mereka. Namun, masalah ini bukan tanpa solusi. Melalui kerjasama guru, orang tua, dan remaja sendiri, penggunaan gadget dapat diarahkan menjadi sesuatu yang sehat dan bermanfaat. Media sosial bukan musuh. Yang berbahaya adalah ketika kita tidak dapat mengendalikannya. Mari menggunakan teknologi dengan bijak dan bukan menjadi budaknya. Demikianlah pemaparan yang saya sampaikan mengenai isu fenomena kecanduan gadget dan media sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.